Orang koma wajib tak sholat? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena syarat sholat itu adalah baligh berakal. Hanya saja ikhtilaf tentang apakah dia qadha atau tidak. Sebagian mazhab qadha. Jadi kalau antum koma jam 4 subuh tadi, sadarnya nanti jam 8 malam, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib di qadha. Isya tak di qadha karena jam 8 malam masih ada waktu isya. Koma itu belum titik lagi. Kalau udah titik, qaid, ji'un. Kenapa dia tak wajib? Kalau tak sanggup berdiri sholat nih, duduk di kursi. Kalau tak sanggup duduk, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke arah kiblat, miringkan tempat tidur di rumah sakit, ruang ICU. Makanya kalau rumah sakit Islam ada pembimbing ibadah, kepalanya di utara ya, kaki di selatan, miringkannya. Kalau tak bisa miring, telentang, pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada alasan tak sembahyang selagi dia sadar. Kalau udah tak sadar, koma dia jam 1, koma. Sadar jam 2, tetap wajib zuhur. Begitu dia sadar, langsung tayammum kan, sembahyang. Saya dulu ganti-gantian, kakak kelas kami kena penyakit, tiba-tiba berair otaknya. Otak ini berair. Datang kami menjenguk, ditanyanya saya, kau siapa? Menangis saya sejadi-jadinya, karena dialah yang ngurus saya kuliah dulu. Dia yang membantu, dia yang membelikan buku. Tiba-tiba ditanya, kau siapa? Berair otak. Takdir. Akhirnya dibawa balik, dioperasi, ditanamkan selang sebesar ini dari otak nih. Kalau dia begini nampak selang itu. Harga selang itu 17 juta diimpor dari Jepang 10 tahun yang lalu. Dari selang cairan otak ini masuk ke lambung. Rupanya kalau basah otak ini, error dia, hilang ingatan. Jadi dia koma, tak ingat apa-apa, tak wajib sholat. Pas dia ingat, sholat. Apa semacam kawan saya Pak Ustadz? Kawan saya asal waktu sholat lupa dia. Itu kawan kau tuh, itulah. Bukan cuma kawan Ustadz yang begitu. Dia kan tak sadar Pak Ustadz, tapi dia kan hidup. Syarat sholat itu baligh berakal. Makanya orang gila tak sembahyang. Rufi'al qalam an salasatin. Pena ini tak mencatat, tak dicatat amalnya. Pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau mau tak sembahyang, pilihlah antara tiga ini. Jelas? Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB, otak-atiknya muka saya ini. Saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap, jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Mencret. Datang yang kedua, begitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru. Untuk yang nasional, saya tak perkarakan. Karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia niaya orang, dia ejek orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji.
Oh, cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh, grup yang ketiga mulai menjambak, menari. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia. Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam itu tiga. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak. Itulah yang terkandung dalam hadis iman, Islam, dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Kitab tafsir yang tidak ada Israiliyatnya Pak Ustadz. Tafsir paling bersih, tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, semeter 24 jilid. Tapi sanadnya terlalu panjang. Dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ke Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ke Ibnu Abbas, ke Nabi. Hingga orang bosan baca, sanadnya panjang sekali. Dipotong sanadnya, dibuang sebagian sanadnya, itulah dia tafsir Al-Quranil Azim, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau antum mau panjang, tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, yang paling besar namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci gaib, atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir. Kenapa kabir? Karena dia tafsir paling besar. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Kalau tafsir untuk yang pemula, tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya. Sudah dihitung ulama Yaman. Tafsir Jalalain. Kalau yang modern Pak Ustadz, tafsir Al-Muntakhab, tafsir pilihan, disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Jadi dari awal tafsir Jalalain, tafsir Al-Muntakhab. Tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir, tafsir Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Tafsir Safwatut Tafasir, pilihan kombinasi dari beberapa tafsir. Syekh Sabuni baru saja meninggal, ulama Damaskus, Suriah. Saya mau tafsir yang sastra Pak Ustadz. Tafsir sastra yang zaman dulu, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Cuman akidahnya bukan ahlu sunnah, dia Mu'tazilah, tapi balaghahnya bagus. Kalau yang modern Pak Ustadz, Fi Zilalil Quran, Said Qutb. Kalau tafsir yang simple, sistematis, modern, tafsir Al-Munir, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk fikih ambil Wahbah Zuhaili, untuk tafsir, tafsir Al-Munir. Tafsir berbahasa Indonesia Pak Ustaz, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Tafsir lain Pak Ustaz, itu aja lah dulu. Asik bertanya-bertanya aja. Udah dikasih tak pula dibeli. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz kajian fikih Islam Sulaiman Rashid menjelangkan tentang kiblat ada 3. Ka'bah, Masjidil Haram, Tanah Haram. Apa maksudnya? Ini tanah haram. Tanah haram. Ini tanah haram. Panjangnya 42 km. Dari Padang Arafah ke Ka'bah 20, dari Ka'bah ke Hudaybiyah 22. Jadi panjangnya 42 km. Ini tanah haram.
Jadi kalau kita sholat dari Indonesia, asal kena tanah haram nih sah. Allahu Akbar, kena ujung segitu, sah. Bagi yang berada di tanah haram, maka kiblatnya mesti kena Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kalau antum berada di tanah haram nih, asal kena ujung Masjidil Haram, sah. Bagi yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Karena untuk menempatkan betul ke Ka'bah, antum dari rimbo panjang nih, sedikit aja bergeser. Maka bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kita yang dari luar ini asal kena tanah haram, yang berada di dalam tanah haram asal kena Masjidil Haram. Yang berada di dalam Masjidil Haram mesti yakin dia bahwa mengarah ke Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram pun tak kena Ka'bah, parah betul lah kau. Dalam Masjidil Haram tinggal membukakan biji mata, kan apa? Dalam Masjidil Haram pun dia tak kena juga Ka'bah. Kok bisa tak kena? Di dalam Masjidil Haram pun sempat dia pula bertanya ke kawan, apa kata? Suraunya mana ya? Bayangan dia mesti ada kubahnya. Sampai di Masjidil Haram itu tengoknya tak beratap. Mana? Di mana kita sholat nih gitu? Jelas tentang 3 kiblat tadi? Jelas? Nah, itulah dia penjelasan tentang 3 kiblat. Kiblat mata ke tempat sujud. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki kiblat mata ke depan. Karena bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan ke wajah ke bawah kata dia. Kalau ke bawah gila. Makanya kalau ada orang antum tengok ada orang sholat gini, 2 kemungkinan, mazhab Maliki atau latah. Maka dalam mazhab Maliki makruh menulis dinding pakai kaligrafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki muka itu menghadap ke dinding. Kalau nampak tertulis dinding, dia tulis. Oh, Ustadz Mu'tamar menulis kaligrafi ini. Dalam mazhab Syafi'i, kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat dada ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka, maksudnya dadanya ke arah Masjidil Haram. Kiblat hati kepada Allah. 3 kiblat. Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati. Jelas? Itulah kaji kita subuh ini. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Berkumpul, membaca ayat, mengkaji isi. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, hati tenang. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Itulah mengapa kalau antum ditanya orang, kenapa habis pengajian berdoa? Karena 4 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waghfir lana khatayana, ampunkan dosa-dosa kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Yassir umurana, mudahkan segala urusan kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Ya akramal akramin, akrimna wala tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wala tahrimna, beri kami kurniamu, jangan sampai kami tak dapat. Waja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, beramal lurus, berkata lurus. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Yang semua kami sudah tahu, gunakan dia bermanfaat untuk kami dan orang sekitar kami. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li azwajina wa li zurriyyatina
waliman hadarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Nanti tamat antum kuliah, pulang antum ke kampung, bacakanlah Riyadhus Shalihin walaupun satu hadis sesudah salat subuh. Maghrib, zuhur, asar terserah, tapi subuh untuk membiasakan jamaah. Kalau ada yang meminta kultum pengajian, bilang sama saya tidak kultum. Kalau mau serius kita baca. Antum jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, jadi ustadz, jadi kades, jadi kadus, jadi apapun, bacakanlah Riyadhus Shalihin, karena semua hadis-hadis sahih disusun Imam Nawawi secara simple dalam bab-bab yang pilihan. Sebelum masuk kitab besar, khatamkan dulu Riyadhus Shalihin. Bisa? Insya